Halo, assalamualaikum pemirsa KSTV. Jumpa kembali bersama saya Firman Istanto di program Ruang Publik. Baik, Ruang Publik kali ini saya bersama dengan Mbak yang cantik atau adik saya manggilnya. Adik aja kali ya. Iya. Wajahnya masih imut-imut ini. Halo Dek Sulis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, pemirsa, Dek Sulis ini adalah nama lengkapnya Sulistiawati. Dia adalah Ketua PPTI, Perhimpunan Penyandang Talasemia Indonesia, Iya, untuk cabang Kediri. Oke, Adik Sulis. Kalau boleh tahu, aktivitasnya sekarang apa aja, Adik Sulis? Kalau saya di rumah aja, terus bantu-bantu ibu, ya gitu-gitu. Terus Oke, ibu ada usaha gitu ya, dibantu ibu Iya. juga. Oke, kalau dapat bocoran juga, adik juga bantu di pondok gitu ya? iya ikut Pak Yai. Oke, berjasa, pahalanya besar ibaratnya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, Dek Sulis, anggapan di luar penyandang talasemia ini adalah ada orang yang menjaga jarak ya kadang. Iya. Jaga jarak, takut kalau tertular ibaratnya. Padahal talasemia ini bukan penyakit menular. Bukan. Ini adalah kelainan darah. Jadi harus transfusi darah secara rutin. Jadi banyak sekali pemirsa mungkin di masyarakat yang takut. Jadi ketemu sama Dek Sulis menghindar, atau mungkin ketemu Dek Sulis tidak mau. Padahal talasemia bukan penyakit menular. No, ini adalah kekurangan darah yang harus melakukan transfusi darah secara rutin ya. Oke, Dek Sulis, aku boleh tahu sejak usia berapa adik terkena atau di screening talasemia, diagnosanya? Sejak umur 3 tahun. 3 tahun ya? itu mulai kelihatan tanda-tanda talasemianya, kayak waktu itu perutnya buncit. Perutnya buncit ada ya? Iya, ada benjolan, terus demam tinggi. Demam tinggi. Sama ibu dibawa ke dokter rumahan gitu. Terus dokter akhirnya umum. disarankan untuk pergi ke rumah sakit. Nah, setelah pergi ke rumah sakit itu ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, screening darah gitu. Terus akhirnya ya itu tidak bisa talasemia. Oke, berarti lewat tadi didiagnosa oleh dokter ya? Iya. Bahwa ada talasemia. Iya. Kalau boleh tahu, orang tua apakah juga penyandang talasemia? Kalau ada anak lahir mayor itu pasti orang tuanya membawa gen talasemia juga. Tapi belum tentu orang tua itu mayor atau enggak, karena bisa minor atau bisa intermediate. Kalau kebetulan orang tua saya cuma pembawa gennya aja. Oke, minor, jadi tidak ada efek apapun ya. Tidak ada. Oke, apa yang dirasain adik ketika usia kecil terkena talasemia? Mungkin apakah ada sering kecapean? Aku pernah baca di web itu kalau talasemia itu sering capek memang. Terus ngantuk kan? Sama kayak aku juga ngantuk kan. Ngantuknya kurang tidur, kurang kopi kali ya. Oke Dek, yang dirasa dulu gimana? Apa perbedaan fisiknya atau bagaimana Kalau ketika dulu kecil? kan pas TK kan sekolah belum ngerti lah talasemia itu apa-apa. Ngertinya cuma kegiatan tuh dibatasi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tidur siang harus tidur. Pokoknya semuanya itu dibatasi. Kegiatan di sekolah juga dibatasi. Jadi rasanya itu kayak, kok aku ngene sih gitu. Ini sama ibunya atau bapaknya? Iya, orang tua dulu kan pengetahuan tentang talasemianya kan juga kurang. Jadi tahunya tuh semuanya dibatasi. Makanan juga ini nggak boleh, ini nggak boleh, makanan ini juga nggak boleh. dibatasin, padahal ini kalau penderita talasemia kan kekurangan darah, harusnya makan yang banyak ya ibaratnya ya. Dibatasi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Berarti edukasi orang tuanya kurang tentang talasemia. Baik. Dulu kurang. Oke, adik dibatasi seperti itu. Gimana perasaannya ketika banyak anak TK teman-temannya itu pada main ke sana ke sini, makan cemilan enaknya gitu. Tapi di masa kecil adik sudah merasakan tekanan dari orang tua untuk tidak boleh ini, tidak boleh ini. Gimana perasaannya dulu? Sedih lihat teman-teman. Kalau di TK dulu kan pas 17-an ada lomba. Boleh lomba ini, lomba itu. Terus karena orang tua kan nembusi sekolah ya, anak ini nggak boleh gini. Akhirnya kan guru jadi segitu? Iya, jadi melarang. Nggak boleh gini ya, kamu duduk aja di sini. Jadi lihat teman-teman kayak
merasa berbeda. Oke, jadi ketika teman-teman kamu balapan karung atau main kelereng gitu, Iya. nggak boleh. Nggak boleh, aku Oh. duduk-duduk aja. Ada nggak sih Dik, teman-teman kamu kini kenapa nggak mau ikut? Kadang kan dibully Iya. kan. Ini sombong anak ini nggak mau Iya. main karung gitu. Ini Iya. gimana kamu? Anggapannya- Anggap nggak pernah nggak ngalamin seperti itu dulu pas kecil? Sering anggapnya saya tuh kayak dispesialkan gitu loh, padahal saya tuh maunya tuh juga ya biasa aja, wong saya tuh juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Berarti adik Sulis itu ibarat dicemburuin sama teman-temannya. Iya, kok iki nggak boleh, nggak boleh. Seolah-olah anak emasnya sekolah. Iya. Oke. Pernah dibentak atau sama teman-teman di SD mungkin, atau mungkin diejek, diolok-olok Kalau di SD karena merasa anak emas? enggak, kalau di Enggak. SD alhamdulillah teman-teman saya care ya, justru mereka tuh melindungi kayak Oke. olahraga. Mungkin gurunya tuh lupa kalau saya nggak boleh kecapean gitu. Justru teman-teman saya, Oh. Pak Sulis nggak boleh kecapean gini. Oh iya istirahat gitu. Udah keren banget teman-teman Iya, SD ya. kalau dulu teman-teman SD Oke. care sekali. Berarti teman TK ya yang Karena sedikit mungkin TK kan masih kecil ya. kecil ya. belum Oke. tahu. Apakah teman-teman SD Dek Sulis tahu kalau adik penyandang talasemia? Tahu karena Hah? kalau kontrol juga saya nggak perlu surat izin dari rumah sakit. Mereka tuh udah tahu kalau saya nggak masuk pasti ke rumah sakit. Oke, piknik tadi ya. Iya, katanya piknik. Bu Nafi kemarin. Iya. Oke, adik ada sedikit beban batin nggak kalau adik itu penyandang talasemia? Jelas. Dan kalau teman-teman SD mungkin sebagian teman kelasnya Iya. mungkin bisa memaklumi. Gimana teman-teman beda kelas? Ini gimana? Ada pernah merasakan bully atau merasa ini gimana, Dek? Kalau bully jelas ya maksudnya, karena kan saya berbeda ya. Mungkin mereka nganggapnya tuh ada yang aneh lah, gimana gitu. Kalau beban batin ya pasti ada lah. Pernah nggak ngalamin kayaknya aku malas sekolah deh, aku disepelein, dibully, akhirnya Iya. membuat adik itu tekanan batin, akhirnya udah deh bolos aja. Pernah nggak ngalamin seperti itu? SMP. SMP ya. Oh, oke. Kita sekarang menginjak ke SMP. Oke. SMP-nya dulu di SMP atau di MTS? MTS MTS ya. Oke, di Iya. MTS. Negeri atau swasta? swasta. Swasta ya. Iya. Oke. Lebih bebas kayaknya kelas swasta ya. Iya. Jumlah kelas berapa? Jumlah kelas dulu sekitar kurang lebih 20-an. 20 ya, Iya, oke, 20. lumayan lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Iya. Di SMP, ini gimana deh? Di SMP pasti orang tua sudah ngasih surat tembusan ya Iya. ke sekolah bahwa adik adalah penyandang talasemia, di mana dibatasin kegiatan dan Iya. aktivitas fisiknya. Teman-teman SMP gimana deh? Karena dulu kan waktu saya pertama masuk SMP kan ada MOS. Nah, ada MOS, kebetulan jadwal MOS itu tepat dengan jadwal transfusi. Jadi saya nggak ikut Oke. MOS. Jadi masuk SMP tahu-tahu tuh udah masuk. Jadi seperti Oh, nggak ada pengenalan, nggak ada pengenalan Oke, awal. oke. Jadi Oke, kakak pernah ngalamin seperti itu karena dulu pindahan dari Iya. lain kota, nggak ikut MOS, akhirnya dibully sama kakak-kakak senior, sama temen seangkatan juga. Iya. Ini anak langsung nyelonong aja tanpa masa orientasi. Ini gimana? Mungkin senior kamu pernah memarahi kamu atau kamu sempat ini anak langsung nyelonong langsung tanpa MOS, gimana deh? Kalau- Pengalamannya dulu. kalau temen SMP tuh lebih mereka nggak percaya kalau saya talasemia. Oh, nggak percaya karena fisiknya no Iya. problem, nggak ada Nah, masalah. Oke. Mungkin bayangan mereka tuh kalau orang sakit tuh lesu, Oke, lemes gitu. Terus Iya. kan kalau talasemia kan enggak ya. Kalau udah transfusi ya udah biasa, bugar gitu. Jadi bayangan mereka tuh saya nggak masuk itu ya alasan gitu loh. Oh, jadi teman-teman adik di SMP itu merasa Iya. ini anak alasan banget, padahal fisiknya nggak apa-apa gitu Nah, ya. yes. Ada kejadian yang tidak terlupakan di SMP, adik pernah diapain atau yang mungkin ini memori yang bener-bener jengkel sih, tapi boleh dong diceritain ke teman-teman di sini. Kalau yang paling jengkel apa ya? Ya itu tadi, karena kan saya sering nggak masuk sekolah ya, sering nggak masuk, kadang sampai 2 minggu 3 minggu nggak masuk. Wow, 2 minggu 3 minggu nggak masuk. Oh my god, ini cuti nasional kali ya. Nah, alhamdulillah walaupun sering nggak masuk tuh, nilai saya tuh nggak pernah masih turun yang anjlok banget. Nah, di situ mungkin menimbulkan kecemburuan ya. Oke. Nah, dari situ teman-teman mulai kayak menunjukkan kalau mereka tuh nggak suka sama saya gitu, dan ya menjauhi saya gitu. Sampai menjauhi? Iya, walaupun mereka nggak secara tersirat, tapi itu
ketara gitulah ya orang kayak Jawa membatasi diri iya, gitu membatasi ya. diri. Oke deh, kamu izin sampai 22 minggu, Iya, 3 minggu. Itu ada transfusi darah keluar kota? Enggak, transfusi di Kediri ya, Kediri, karena perlakuan teman-teman itu, jadi saya kayak alasan males sekolah gitu. Yang tadi kakak pernah cerita tadi ya. Iya. Jadi kamu merasa di sekolah tidak nyaman. Iya. Dan merasa adik itu di perlakuan yang tidak adil. Iya. Akhirnya buat adik itu malas sekolah. Malas sekolah, jadi ya sekalian alasan kayak gitu. Malas sekolah. Iya, jeleknya Terus saya gitu. gimana gurunya menanggapi seperti itu? Karena kan hitungannya bolos sekolah atau kayak surat izin sakit? Ya, pengetahuan guru tentang thalassemia kan juga rendah ya, jadi terbatas. cuma beberapa guru aja yang care. Jadi yang nggak care ya nganggapnya saya ya alasan lah gini-gini Oh my god. gitu. Berarti ada guru yang Ada. juga nggak suka sama Dek Sulis. Iya. Ini anak banyak alasan, banyak gak masuknya. Karena kan di rumah saya biasa aja kan, maksudnya fisiknya juga biasa, jalan bisa gitu. Kenapa aku nggak masuk sekolah gini-gini? Oke, sampai 2-3 minggu gak sekolah karena merasa tertekan. Ini solusinya gimana adik dulu mengatasinya sehingga adik bisa survive, bisa back to school tanpa ada beban mental. Mungkin adik ke psikolog atau mungkin Enggak. adik gimana dulu? Kalau dulu gimana ya? Ya kalau mau nangis dulu, nangis dulu apa-apa. Tapi sekarang saya mikir ya, kalau saya terus-terusan gini mau sampai kapan gitu. Oke, jadi dari diri sendiri adik sendiri Iya, ya. Jadi tidak diri ada sendiri. ke psikolog atau ke dokter spesialis enggak ya. Jadi Enggak. motivasi sendiri. Udah Motivasi sendiri. Serahlah orang mau ngomong apa gue. Iya, Oke. lebih cuek. Lebih cuek ya. Oke, wajahnya emang cuek banget ini kalau udah santai senyum-senyum sendiri. Oke, Dek Sulis. Ketika kamu sudah merasa nyaman dengan kecuekan kamu di sekolahan, itu gimana reaksi teman-teman kamu? Ya biasa aja, nggak ada perubahan. Jadi saya ya udah biasa jalan aja. Punya teman spesial nggak di SMP? Mungkin teman baik lah, teman satu bangku. Iya ada. Terus gimana, Dek? Ya kalau dia kan satu bangku sama saya, jadi dia care ya, Care? bantulah semuanya, bantu gitu. Oke, berarti ada teman satu Iya. spesial. Siapa namanya perlu tahu? Rivaltus ada. Apa? Mungkin dia udah lupa kali sama saya. Siapa namanya? Soalnya udah nggak. Nama panggilannya aja pengen tahu. Rival ya? Iya. Cowok ya? Enggak, cewek. Cewek. Oke, kalau bicara masalah ada teman baik ya di satu bangku yang peduli sama adik. Jadi kalau ada masalah apa-apa dia siap cover, siap bantu ya. Iya. Oke, kalau masa-masa SMP pernah nggak sih jatuh cinta gitu? Kan sekolah saya kan cewek semua. Oh, cewek semua. Oke. Berarti MTS yang kelasnya itu menerapkan Iya, social jadi satu- distancing untuk jenis kelamin ya. Oke. Jadi satu sekolah cewek semua. Cewek semua ya. Tapi ada kelasnya yang cowok semua ada. Iya, beda gedung tapi. Beda gedung. Berarti itu MTS di pondok biasanya ya. Iya. Oke. Berarti satu kelas cewek semua. Iya. Oke. Berarti cewek semua kalau ada merasa dibatasi kerasa banget kalau cewek ini. Kerasa. Soalnya cewek semua. Nah, kalau ada apa-apa kan cepat nyebar. Nah itu berarti bener-bener tertekan waktu SMP ya. Iya. Oke, Dek Sulis setelah lulus SMP, ini tidak apa-apa kita ngobrol gini aja ya. Iya. Dek Sulis memutuskan untuk tidak melanjutkan Iya. ke jenjang berikutnya. Alasan utamanya apa, Dek? Apa karena capek, males, atau mungkin ada rasa trauma? Saya kan anaknya juga kurang pandai beradaptasi ya, jadi kayaknya mikirnya ya udahlah, kita takut gitu, lebih ketakut kalau mengalami yang kejadian di SMP tuh kembali terulang gitu, takut. Trauma ya. Iya. Nah, ini mungkin pembelajaran buat para pemirsa. Nah, iya. Bisa trauma, padahal secara motivasi adik pengen sekolah ke jenjang lebih tinggi karena Iya. trauma yang SMP yang dimana sekelas tuh cewek semua, tahu sendiri kan cewek-cewek kalau udah bertengkar, udahlah ributnya sampai 2 hari 3 hari gak selesai. Jadi trauma ini sangat kelihatan sekali deh ya. Iya. Gimana reaksi orang tua ketika adik memutuskan tidak melanjutkan sekolah? Ya awalnya bingung kenapa, tapi setelah saya cerita, saya tuh gini loh, aku ngalamin ini di sekolah gini. Akhirnya mereka ya kalau itu keputusanmu ya wis nggak apa-apa. Oh my god, ini benar-benar Kak terharu banget karena ini kan hak kita untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tapi Iya. karena rasa minder trauma akibat bulian, akibat menjauhi teman-teman, akhirnya membuat adik trauma sekali. Mungkin ada rencana buat ambil paket C? Enggak. Kalau paket C kan nggak perlu kumpul bareng-bareng mungkin.
Oke, mungkin next time kali ya. Oke, Dek Sulis, sekarang aktivitasnya Dek Sulis tadi ngapain aja di rumah? Tadi mungkin lebih lengkapnya, lebih detailnya apa Dek Sulis? Ya bantu-bantu ibu, baca-baca buku. Oke. Bantu-bantu di Suka pondok. main handphone mungkin? Iya, jelas. Lihat drakor pasti. Oke, kedepannya Dek Sulis itu pengen jadi apa? Cita-citanya pengen apa? Kakak pengen tahu. Cita-cita apa ya? Saya cuma pengen menjalani hidup dengan tenang, maksudnya Oke. dengan apa yang saya punya gitu aja. udah. Oke, dengan damai dan tenang pasti ya. Iya. Oke, Dek. Sekarang sebagai ketua PPTI ya. PPTI, Iya. Itu membidangi programnya apa aja selama ini, Dek? Sebagai ketua, Dek. Kan PPTI cabang Kediri ini kan baru kebentuk 2021 kemarin. Oke, ya. bulan apa, Jadi, Dek, kalau boleh tahu? Februari. Februari. Anggotanya ada berapa, Dek, sekarang? Anggotanya kurang lebih sekitar 80-an untuk kota. Oh, banyak dan- juga ya. Iya. Usianya berapa aja kalau boleh tahu? Rentan usia balita 5 tahun sampai ya ada yang sudah menikah juga. Ada yang menikah juga ya? Oke, oke. Oke, siap, Mbak Sulis, Adik Sulis. Kakak mau tanya, gimana cara menjaga anggotanya agar tetap kompak? Karena kan anak-anak kecil marah dikit, udah ngambek, udah main blokir lah, udah main itulah. Gimana cara ngatasinya, Adik Sulis? Komunikasi penting ya karena ya komunikasi maksudnya setiap penyandang itu kan pasti punya keluhannya masing-masing ya. Saya tuh pengennya tuh supaya mereka tuh nggak mengalami apa yang saya alami gitu. Baik. Karena apalagi yang masih kecil-kecil ya, mereka belum mengerti kondisinya. Terus di sekolahan juga mungkin mengalami apa yang saya alami. Jadi saya pengennya tuh supaya mereka tuh tetap semangat, bisa melanjutkan hidupnya, bisa melanjutkan pendidikannya, nggak seperti saya. Tanpa gitu. terbebani. Jadi Iya. kisah inspirasi dari Dek Sulis bisa menginspirasi adik-adik talasemia untuk tetap survive, Iya, bangkit. semoga. Biarkan luka Dek Sulis Iya, biar sudah sebatas iya. itu aja. Oke, Dek Sulis sudah hampir 30 menit. Makasih Iya. banget ya udah di ruang publiknya KSTV. Para pemirsa KSTV seneng banget kita bersama-sama tadi. Mungkin ada pesan terakhir Dek Sulis untuk para pemirsa? Kalau untuk para pemirsa ya jangan jauhi anak-anak talasemia lah karena mereka tuh sama seperti kalian, mereka juga punya mimpi mereka sendiri, mereka punya ingin menjalani hidup seperti mereka kalian, jadi ya bantu mereka untuk Oke.